bisa dijelaskan nih, kan sekarang ada ramai-ramai soal Agnes Jennifer yang belakangan ini ada isu kalau suaminya itu lagi ada pelakor lah yang merebut suaminya dan jalan bareng di mall gitu. Sebelumnya untuk Anessa sendiri kenal nggak sih sama Agnes Jennifer-nya itu? Oke. Iya, aku juga udah lihat kemarin aku udah lihat. Tadi juga aku lihat Agnes Jennifer. Aku lihat juga ininya gitu, TikToknya gitu kan dia seleb TikTok ya. Suaminya jalan dengan cewek baju warna pink gitu, rambutnya gureng gitu ya, kayak Eke manja gitu kan. Tapi terus sampai sendalnya juga disorot gitu ya. Ya menurut gue ini kaget juga gue sebenarnya, kaget karena yang setahu aku kalau kelihatannya di sosmed itu mereka kan harmonis, kayaknya aku manggil Ci Agnes ya. Ci Agnes ini kan orangnya kadang-kadang suka manja, suka nggodain lakinya. Memang lakinya kan agak flat ya. Kalau menurut pandangan aku lakinya agak flat, tapi dicandain terus gitu kan. Nah kaget juga aku gitu. Nah aku pikir kalau dibilang kenal, justru lucu, kita belum pernah ketemu, tapi udah saut-sautan di TikTok. Saut-sautannya tuh mungkin sekitar 2023 ya, 2023 itu kita saut-sautan kesalahpahaman aja. Waktu itu aku lagi diwawancara di salah satu TV swasta mengenai kado itu, terus mungkin Agnesnya kurang berkenan, dia saut, aku saut, jadi saut-sautan. Jadi ramai karena digoreng-goreng sehingga matang. Jadi timbul salah paham. Iya, kesalahpahaman asalnya gitu. Tapi walaupun kesalahpahaman, misalnya gini lah, aku juga nih jujur ya, mungkin dia juga ada sakit hati sama aku juga ada sakit hati karena dari kesalahpahaman itu, karena digoreng-goreng jadi mateng yang aku bilang itu. Jadi tapi di sini tetap aku di sini sebagai wanita ya, aku melihat gini loh. Aku melihat Ci Agnes diselingkuhin. Ini yang beredar ya, diselingkuhin. Khususnya aku tuh bukannya sorry ya, mampus lu, syukurin lo. Dulu lu jahat sama gue, dulu lu ngomongin gue gini. Enggak. Justru aku ngelupain dendam, ngelupain sakit hati, ngelupain juga semua yang gak enak aku lupain. Aku cuma melihat Agnes ini adalah wanita, Agnes ini adalah seorang ibu. Agnes ini adalah seorang istri. Di sini aku melihatnya, di situ, di mana juga aku seorang ibu, di mana aku juga seorang istri, di mana aku juga adalah wanita, bukan waria. Nah, jadi di situ aku melihatnya, di sini. Aku melihatnya, wah, ini aku walaupun misalnya di mana ada wanita yang disakiti, mau disakiti suami, mau disakiti anak atau sakit orang, pasti aku gatel mulutnya untuk tidak diem. Aku pasti berceloteh. Karena aku sifatnya apa yang terjadi sama mereka, aku nggak mau terjadi di aku. Pasti aku akan timbul celoteh gitu loh. Jadi aku tadi udah mulai spill dari foto aku juga, pas kebetulan aku kemarin itu pakai jeping di foto. Aku spill juga, aku bilang ini aku bukan payung lope red, apalah itu, gayung merah gayung pink lope. Aku spill di sosmed aku bukan pelakor gayung pink lope ya gitu. Walaupun baju aku pink, ini hanya kesamaan baju gitu. Aku spill sedikit dan aku spill juga tadi tentang soal pelakor gitu. Tapi mungkin kenal nggak sih dari sisi Ci Agnesnya sendiri gitu? Kalau Ci Agnes tuh sebenarnya yang setia kah? Atau di rumah dia seperti apa ke suaminya sendiri gitu? Iya, karena kita dulu sahut-sahutan manja ya, Neng. Sampai dulu terkenal tuh, dia bilang bulu mata aku ada ubannya. Ya, karena kita sahutan otomatis, sudah pasti aku waktu itu selalu melihat apanya dia, sosmednya dia, dan dia pun pasti melihat sosmednya aku, sampai aku juga pernah menirukan gaya aku pegang handphone, gaya aku hijab, semua, sampai cara ngomong aku pun dia hafal, karena dia anak kan cerdas ya, aku lihat Agnes ini cerdas, ya aku lihat dia ini tipe ya, yang aku lihat di sosmed ya, tipe cewek setia, tipe
suami itu tipe istri yang menunggu suami gitu. Karena dia kulihat jalan-jalan, pergi makan. Waktu itu dia pernah nyindir aku, nih Yubrik, aku mau pergi sama suami. Waktu itu ada konser artis dari luar negeri. Dia bilang, nih aku pergi sama suaminya. Terus makan juga aku lihat dia sama suaminya, sama anak-anaknya. Dan aku lihat tidak pernah dia bicara yang tidak baik. Maksudnya bicara menggoda-goda, mau itu berondong kah, mau itu enggak, belum pernah aku lihat. Cuman dia kontennya cuma lucu-lucu, cuma celoteh-celoteh, cuma motor-motor, ciri khasnya ya kan. Dulu kan aku nggak tahu, waktu dia motor-motorin aku kaget juga kan. Ternyata emang ciri khasnya dia. Tidak pernah aku lihat bermain mata lah, genit gitu. Aku belum pernah ngeliat dia. Aku ngeliat dia di rumahnya. Kalau nggak dia sama teman-temannya, kalau nggak makan sama teman-temannya, kalau nggak makan sama keluarganya. Itu yang aku lihat gitu. Jadi terus kalau live juga dia suka di tempat tidur sama anak-anaknya. Jadi aku ngeliat, wah ini berarti dia tipe istri setia, istri yang menunggu suaminya. Karena kalau misalnya suaminya nggak ditonjolkan di sosmed, itu berarti kita udah tanya kan, kenapa nih nggak ditonjolkan? Apa dia mau cari lain lagi? Apa dia mau gimana? Tapi ini enggak, dia tonjolkan juga suaminya. Berarti dia secara nggak langsung stop, stop, kau mencuri, itu berarti stop, gue udah punya suami kan gitu ya. Biasanya kalau perempuan yang genit, dia akan menutupin bahwa dia punya suami dan dia tidak pernah mau memasang foto suaminya. Kok aku lihat ke atas kan kamera sini ya. Terus Gitu. sempat juga nih kalau si pelapornya ini ternyata liburan, ikut membuntuti Ci Agnes untuk liburan ke New Zealand sendiri, itu sampai segitunya pelaporan. Wow, berbagai macam cara ya untuk mengejar suami orang ya. Kalau Anda dekat sama saya, habis kamu. Saya unjuk-unjuk ya. Hai, gayung pink lope-lope. Ya, yang nggak habis pikirnya loh. Kok bisa dia tahu? Ini berarti ini ada komunikasi. Kok bisa tahu? Misalnya ya, maaf, ada juga yang naksir kita. Kalau kita nggak ngomong, gue mau pergi ke sini nih, gue mau pergi libur. Dari mana dia tahu? Tanggalnya sama. Daerah luar negeri luas, apa New Zealand? Bisa di kota ini, di kota A, di kota B, di kota D, di kota D. Kenapa bisa? Yang aku tanya nih ya, kenapa bisa yang dicurigai si Cici kan, keluar kan itu suaminya lama kan, jogging kan? Kenapa bisa di satu kota? Oke, nggak di satu kota. Tapi kenapa bisa sampai di luar negeri pun tahu? Itu kan berarti ada komunikasi dua arah. Bukan gayung pink aja nih. Pasti ada komunikasi. Maaf ya Koko ya. Maaf, ini saya cuman asumsi saya. Kok bisa si Pink itu, gayung Pink itu ngejar Koko? Lagi New Zealand sama anak-anak sama istri. Koko tinggalin istri dan anak-anak di hotel. Koko pergi jogging, ya kan? Pergi jogging dan katanya nggak lama pulangnya ya. Di situ ketemu juga. Nah, ini berarti gayung sudah bersambut. Ya, sudah bersambut. Karena kalau tidak bersambut, tidak mungkin bisa keluar negeri dengan waktu, tanggal yang sama dan kota yang sama. Itu aja udah kelihatan, bukan pelakor ini aja yang ngejar-ngejar, tapi sudah ada feedback dari si Koko. Kalau aku loh ya, sampai anak juga akan nanyain gitu, sampai kasihan Ci Agnes. Tapi Ci Agnes kalau ditinggalin gitu gak usah ragu, udah live aja, live, dicari suami gue jogging nggak pulang-pulang. Kalau gue bilang dicari suami gue jogging nggak pulang-pulang. Tapi Cici mungkin nggak gitu, mungkin Cici dulu mungkin curiga-curiga tapi belum terbukti ya. Atau mungkin juga, tapi setahu aku yang namanya istri itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa dari suami juga belahan jiwa dari istri. Karena kalau pasangan suami istri itu begitu nikah, dia itu udah satu hati. Nah, punya feeling yang kuat. Biasanya feeling istri itu biasanya suka benar, ya. Jadi kalau buat kamu para istri, kalau feeling kamu mengatakan suami kamu selingkuh, cari tahu. Jangan kasih kesempatan suami kamu beli rokok. Jangan kasih kesempatan suami jogging. Apapun di luar sana, cari tahu. Tapi ya cari taunya keren ya. Jangan kampungan, jangan norak. Nah, di situ aku lihat sampai bareng, sampai keluar negeri bareng. Ini aku lihat bukan hubungan yang sebentar. Bukan hubungan yang baru. Bukan hubungan yang sekedar say hello. Bukan hubungan yang sekedar ketemu di mall. Kalau menurut aku, karena aku wanita. Ya, aku maaf ya. Aku wanita. Aku tahu laki aku jika nggak bener,
Aku tahu perempuan yang baru ketemu sama dia, yang baru janjian sama dia, nggak gitu sedetilnya. Mungkin kita pergi ke Jawa aja tuh perempuan nggak tahu kalau kita nggak beritahu. Atau di kota mana, apalagi di luar negeri gitu loh. Jadi itu menurut aku. Terus ini juga hubungannya udah terjalin lama, terus akhirnya kebongkar lah rahasia ini. Akhirnya Ci Agnes juga tahu dengan posisinya dan mencari tahu nggak sih siapa sih di balik perempuan si Gayung Pink ini. Oke, sepandai-pandainya tupai melompat, kembali ya kok, ingat nggak pepatah waktu zaman SD? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Koko dan Gayung Pink menutupi akan ketahuan juga karena di situ ada istri yang setia. Ada istri yang menunggu suaminya pulang. Ada feeling istri di situ berbicara. Ya, jadi nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah ngumpul-ngumpul pasti ketahuan. Ya, ini yang menurut aku apa ya? Apa tadi coba apa? Ini saking gemesnya aku di Mas Koko nih, sampai tupai-tupai gue bawain. Kenapa tadi, Mbak? Pandai-pandai tupai. Iya. Pertanyaan tadi apa? Akhirnya ketahuan. Oh iya, akhirnya ketahuan juga ya. Akhirnya ketahuan juga. Karena gini, menurut aku, feeling aku sebenarnya Ci Agnes ini udah curiga. Karena laki-laki, sepinter-pinternya laki mengumpetin rahasia, itu tidak akan pintar, nggak 100% pintar. Pasti ada tanda-tanda. Satu, kalau bunyi handphone dia mulai gelisah. Satu lagi, kalau misalnya di rumah terlalu lama dia mulai gelisah, itu tanda-tanda kalau laki-laki sudah punya cem-ceman di luar. Terus nanti kalau telepon bisa aja dibilang, iya Pak, gimana Pak, tolong dengerin suaranya, kadang-kadang suara perempuan, cuma namanya diganti nama laki, terus dia ngobrol sendiri, iya Pak, oke Pak, terus pergi terlalu lama tanpa ngabarin Anda, atau Anda dicek, nih, kamu di mana sayang? Kalau suami kita suka ngecek kita, hati-hati. Karena dia mau ngecek di mana keberadaan kita. Jangan sampai dia dicek di mall, misalnya dia di mall Senayan. Dia cek kita dulu, kamu di mana sayang? Video call nih. Oh, di rumah aman. Dia masuk deh mall. Jadi mungkin Ci Agnes sudah dicek duluan nih. Di mana kamu sayang? Oh, aku di rumah, lagi live TikTok. Oke, masuklah tuh mall. Pokoknya ada paparazzi banyak. Iya, karena dia nggak tahu. Karena bagaimanapun dengan famousnya di TikTok Ci Agnes, apalagi Ci Agnes kan pinter, suka ngebawa si Koko kan, suka keambil foto si Koko kan. Nah, netizen sudah ingat, apalagi netizen followernya Ci Agnes pasti akan ingat wajah suaminya Ci Agnes. Yang herannya gue, mereka kok pede banget ya. Ini kan mau sesama Jakarta nih. Apa udah yakin banget bahwa Ci Agnes itu udah di rumah nggak ngapa-ngapain sama anak, pede banget masuk mall. Tapi yang ketahuan malah wajah ini netizennya, emang netizen Indonesia ini paling pintar sedunia deh. Udah, gue nyerah kalau netizen Indonesia. Makanya sejak saat ini dari pelajarannya Agnes nih, gue akan memasang foto laki gue di mana-mana di sosmed gue, biar netizen paham dengan laki gue, kenal dengan muka laki gue. Terus selanjutnya juga pelakor sekarang makin terang-terangan ya, sampai dia berani nulis status kalau suami gue kaya tapi selingkuhan gue atau pacar gue lebih kaya lagi gitu. Nah, itu sebenarnya itu karena dia mau menunjukin keselingkuhannya, bahwa lu udah gue sebut-sebut lo di sini. Itu sebenarnya tanda rasa senengnya, tanda girangnya, bahwa supaya selingkuhannya tuh happy. Oh, gue lebih kaya dari laki dia, gitu sebenarnya ya. Tapi setelah terungkapnya foto mereka kemarin, setelah ada fotonya, jadi dibahas-bahasnya tuh ke belakang. Dia lihat-lihat lah tuh kan story-storynya. Oh, ternyata dia bilang suami gue kaya, tapi selingkuhan gue lebih kaya. Padahal tujuannya tadi tuh hanya untuk mungkin hanya untuk supaya selingkuhan gue seneng deh, kan dia tahu kalau dia selingkuhan gue kan gitu kan, supaya seneng deh selingkuhan gue gitu. Tapi si Koko kan lupa juga selingkuhannya memang Koko doang, kan belum tahu juga kok. Jangan girang dulu kok kalau Koko lebih kaya dari suaminya, karena belum tahu juga selingkuhannya Koko bukan. Kan banyak mungkin selingkuhannya, mungkin ya, mungkin. Gemes gue kalau dengar soal ngomong pelakor. Dari kasus ini, case-nya Ci Agnes yang pintar, dia juga terkenal, juga bisa berpenghasilan, dia wanita independen dan lain-lain. Kalau menurut dari Katesa sendiri, akan nggak gugat cerai untuk suaminya sendiri setelah ada kasus perselingkuhan? Ya, kalau gugat cerai itu tidak mungkin. Ya, tapi kalau menurut aku di sini, Ci Agnes harus memikirkan tentang anak-anak. Ada anak-anak di situ.
Mungkin kan baru sekali ketahuannya, kan masih ada kan satu kali kau sakiti hati ini masih aku maafkan. Jadi ikutin kata-kata lagu, kan baru sekali ketahuan, maafin. Coba jangan langsung ambil keputusan cerai. Kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti, yang selama ini melihat kalian bahagia di rumah, terus harus pisah. Tolong jaga perasaan anak-anak ya, Ci Agnes ya. Kalau bisa ya panggil orang tua atau panggil kalau biasanya gini, kalau di kita ustadz ya, ustadz panggil atau siapa yang menikahkan kita, misalnya mereka pendeta ya, pergi kalian ke pendeta itu atau panggil pendeta itu ke rumah untuk memberi nasihat, supaya kalian erat lagi nih. Memang yang namanya selingkuh itu ya, sampai kapanpun itu tidak akan terlupakan. Sampai nanti sudah tua bangka, kecuali pikun ya, tidak akan terlupakan namanya selingkuh. Itu akan kita ingat semuanya. Akan kita ingat, begitu suami kita bersalah lagi, tak kapan tahun lagi, pasti kita akan ingat dengan detail. Dan ibaratnya selingkuh itu yang tadinya utuh nih, utuh kristal ini, tapi begitu ada garis, tidak akan bisa disatuin lagi. Walau lem sekuat apa di dunia ini, pasti ada tetap bekas garisnya. Begitu juga dengan perasaan hati wanita. Begitu sudah diselingkuhin, walaupun nanti aku berharap ya kalian baik-baik saja, tidak sampai menuntut cerai. Jangan kasih menang pelakor itu ya, Ci Agnes. Jangan kasih menang pelakor ping-ping gayung itu ya. Kamu harus jadi pemenangnya, kamu harus jadi juaranya, karena kamu adalah istri sah. Ya, kamu adalah mamah dari anak dari suami kamu. Kamu yang melahirkan. Ingat ya Koko, istri kamu itu bertaruh nyawa untuk melahirkan anak dari kamu. Harusnya kamu jaga perasaannya. Begitu kamu lukai perasaannya, begitu kamu retak pecah kristal itu akan tetap. Dan jangan salah ya Koko ya. Kamu kalau bisa berubah sampai tidak ada lagi kata pelakor-pelakor yang menyamperin. Karena bagaimanapun lu akan diungkit kesalahan lu. Sampai ABCD-nya semua akan ingat. Itulah perempuan. Apalagi kalau perempuan yang setia. Kecuali perempuannya juga bader ya. Tapi kalau Ci Agnes ini kan tipe setia. Aku lihat tipe setia, tipe baik, tipe rumah tangga yang baik. Akan merasa tetap sakit sampai kapanpun. Sepintar-pintarnya si Koko juga mengambil hatinya, walaupun sudah baikan, tapi tetap ada gores di situ. Jadi buat Koko jangan diulangin lagi. Begitu kamu ulangin lagi, kapal yang kamu telah nakodai karam. Tuh. Apa kata netizen nanti kalau misalkan balikan, kan aib suaminya udah disebar, dia selingkuh, kok mau nelan ludah sendiri dan lain-lain. Iya, namanya kita manusia, semua punya aib. Kalau menurut aku biarkan netizen berkomentar ya. Kita melihat keutuhan rumah tangga jauh lebih baik, karena perceraian itu agama apapun dilarang. Ya, agama apapun pasti tidak membenarkan perceraian itu, kecuali sudah terpaksa banget ya. Menurut aku kalau mereka ini kan aku lihat kan agak lumayan juga, agak kuat juga imannya si Agnes ini. Menurut aku nggak apa-apa netizen ngomong apa, biarin netizen ngomong apa, tapi yang pasti kalian melihat anak-anak, kalau kalian baik lagi, Koko juga harmonis lagi, netizen juga akan ikut mendoakan gitu loh. Mungkin segelintir kok yang ngomong yang nggak punya hati ya. Netizen yang nggak punya hati juga kadang-kadang bisa juga itu dari akun fake-nya si pelakor. Si pelakor itu punya akun fake, atau pelakor-pelakor yang lain punya akun fake biar pelakor menang. Bisa aja dia sendiri yang itu supaya pisahkan. Jangan. Makanya aku bilang perlu ada orang tua di sini yang membaikkan kalian kembali, yang menyatukan kalian kembali, yang mengharmoniskan kalian kembali. Dan kalian jika udah harmonis, tendang pelakor itu, jangan kasih menang pelakor itu ya. Begitu kamu kasih menang pelakor itu, kamu yang kabur dari rumah kamu, ya, itu menurut aku adalah wanita bodoh. Kalau itu terjadi. Tapi kalau Cici wanita cerdas, jangan tinggalkan rumah, jangan tinggalkan anak-anak, kawal suami, kembali baik, kembali harmonis, tuh baru wanita cerdas. Kalau ini dianggap sama Ci Agnes, gue bikin lo efek jerak biar lo besok nggak usah berani selingkuh lagi, karena paparazzi lo banyak, gue terkenal di mana-mana. Nih gue kasih lo pelajaran supaya besok nggak bakal ngelakuin lagi. Pelajarannya nggak harus cerai.
Iya, dan balikan lagi. Iya. Ini dikasih pelajaran seperti Dikasih pelajaran boleh kan, si Alex kan dia bilang sebenarnya gue nggak mau buka, tapi kalau semua udah terada di sosmed, dia harus ngomong. Ya menurut gue keren karena itu adalah aib. Bagaimanapun aib keluarga ya. Sebenarnya aku rasa kalau bukan tersebar di situ, tapi tanda-tanda sebelumnya kalau menurut aku ya, sebelum-sebelumnya kan ada tanda-tanda tuh, Cik Agnes mau sendiri, mau ini lagi, kan ada tanda-tandanya dia. Aku rasa sudah mulai tercium. Tapi namanya ini adalah aib di keluarga, nggak mungkin diomongin. Tapi ini terpaksa harus diomongin karena sudah keciduk. Daripada keciduk dia nutup-nutup malah nggak karuan, mending sekalian diomongin supaya malah jadi penyelesaian sebenarnya, biar jadi penyelesaian kan, diomongin. Malah bagus kan. Jadi nanti kedepannya si Koko juga kalau ngumpul hati-hati kok. Jangan di mall. Tapi jangan lagi ya kok ya. Jangan. Kamu kurang apa sih, udah dapat istri cantik, dapat istri cerdas, dapat istri terkenal, dapat istri jangan kok. Kamu buang berlian untuk kamu pungut sampah. Jangan kok, apalagi yang saya lihat bahwa perempuan itu juga bukan sendiri. Perempuan itu juga adalah istri dari suaminya. Istri dari seorang lelaki. Nah, coba pikir. Dia aja punya suami bisa berselingkuh. Bagaimana dengan Koko yang hanya pacaran? Gampang banget. Berarti kalau sama suami kan udah ada ikatan kan, ikat pernikahan, masih bisa selingkuh. Nah, jangan-jangan sama Koko selingkuh, dia selingkuh lagi sama yang lain. Udah ngegampangin kan. Jadi buat Koko juga, kalau aku sih prinsipnya jangan kepatil, ya. Jangan kepatil. Ini susah sih kalau untuk misalnya ya Agnes cerai, terus kan nggak gampang, apalagi mereka di mereka kan nggak gampang cerai, apalagi nanti di sana dia tunggu cerai lagi, belum masa idah, belum masa ini, ntar ujung-ujung udah bosen, tiba-tiba ini sudah cerai, sini cerai, ujung-ujung nggak kawin karena bosen kelamaan nunggu. Nah, kalau misalkan nih kan sekarang ini juga si ininya juga punya suami, sebagai perempuan gimana sih mungkin Kak Tessa melihatnya? Ini sih aku lihat gini. Inilah pentingnya nasihat pernikahan sebelum kita menikah. Jangan lu nafsu, lu nikah doang. Nikah aja deh nafsu, ntar urusan belakang. Enggak. Lihat bibit bobot. Lihat waktu kita nikah kan dinasehatin kan. Dinasehatin nanti begini, sebagai istri begini, sebagai rumah tangga begini. Jangan ngegampangin. Ngelihat, apalagi di sini kan yang aku lihat anehnya nih ya. Ini anak-anak satu sekolahan. Oke, satu sekolahan yang mana pasti kita sering datang dong, ngambil raport bareng, ngambil raport ke sekolahan, ada rapat datang, apalagi misalnya komite ya, mereka komite pasti sering ketemu. Lah, ini apa nggak memikirin si pelakor, pelakor pink apa sih gayung pink abu lope, lu nggak mikirin nasib anak lu di sekolah? Kasihan anak lo, yang ini berita kan udah viral. Anak lo nanti yang akan diunjuk-unjuk. Kalau menurut gue bagusnya lo pindah deh. Mental anak ya. Kasihan anak lo. Memiliki seorang ibu yang adalah pelakor, yang mana di rumah dia tahu ada bapaknya. Kecuali mamanya janda. Oke, berarti mamanya ini kegatelan sama bapak teman anaknya. Tapi ini kan ada bapak. Gimana nasib anak lo? Apa nggak diunjuk-unjuk sama teman-teman nanti? Setelah viral, oh ini muka mama lu ya, gila mama lu yang ngambil bapaknya si itu. Kasihan lo mental anak lo. Lu nggak mikirin, lu hanya karena nafsu, gue nggak tahu ya karena nafsu apa karena uang, gue nggak tahu. Tapi lu nggak mikirin mental anak lu, nasib anak lu di sekolahan. Terus gue nggak ngebayangin gimana ramenya satu grup itu nanti, grup WA udah pasti punya nih mereka. Biasanya ibu-ibu itu punya grup WA. Bayangin gimana nggak ramenya grup WA itu. Dan gimana semua ibu-ibu akan takut sama lu Gayung Pink. Ya. Gayung Pink itu tau gue nih mobil-mobil Gayung warna pink 5.000-an itu kayaknya deh. Coba lu nggak pikir di situ. Gue nggak ngerti apa yang lu cari. Kalau lu cari money katanya laki lu udah kaya. Kalau dibilang nafsu, masa sih nafsu sama bapaknya temen? Apa terlalu sering ketemu sehingga ngobrol sehingga ada rasa nyaman? Mungkin sering ketemu setiap ada acara sekolah. Ini makanya ini juga buat hati-hati buat ibu-ibu yang di sekolahan, buat saya juga.
hati-hati kita sama ibu-ibu yang datang di sekolah lagi. Jadi ini jadi nggak harmonis ini sekolah, jadi serem ya. Sekolahan jadi tempat dianya pelakor nih, kan nggak mungkin juga begitu. Dirusak image sekolah loh. Image sekolah selama ini itu adalah menghasilkan putra-putra bangsa, putra-putri bangsa yang sekarang dirusak dengan mama-mamanya jadi orang takut nanti. Jangan-jangan nanti sekolah udah nggak laku, orang pada homeschooling semua anaknya. Gara-gara ketakutan, anaknya suaminya diambil orang atau istrinya diambil orang, kan nggak dibenerin begitu. Nanti ujung-ujungnya anak-anak orang kaya itu semua homeschooling, takut bapak diambil. Karena misalnya masuk di satu sekolah itu sekolah yang mahal, pasti kita tahu semua ekonominya gimana. Terus kita TP-TP gini, melihat TP-TP, kita paksain anak kita masuk supaya kita bisa TP-TP ngelihat bapak-bapak itu. Kan jadi ngeri, nanti sekolah bisa sepi, bisa orang homeschooling semua loh, biarin anaknya. Ini yang menurut aku contoh yang nggak baik. Nah ini adalah maaf, hanya kesenangan semu, hanya kesenangan sementara, tidak memikirkan nasib-nasib anaknya Agnes sama anaknya Kamul, Gayung Pink. Nah ini kan juga hubungannya udah lama ya, berarti terjalin sampai adanya dia keluar negeri bareng, ketemu di tempat lain, sampai janjian hangout di mall. Kira-kira menurut Kanesa ini hanya hubungan kayak pertemuan aja kah, kayak rasa nyaman ngobrol, atau ada hubungan-hubungan di balik itu kayak hubungan intim atau image, lebih intimate gitu lagi, dia kayak punya sesuatu hubungan yang spesial. Nih, aku gini, aku nggak tahu lama apa enggaknya. Tapi kalau kan aku bilang tadi dari awal, lamanya bisa lama 2 bulan, bisa sebulan, itu kan lama ya. Kita nggak ngerti ya lama berapa, bisa 2 hari lama juga kalau menurut. Tapi ini mungkin sudah ada bulanan lah. Nah menurut gue gini, kalau misalnya nanti apa tadi? Hubungannya tuh spesial, kayak udah pernah kayak hanya cuma ketemu, atau dibalik itu tuh kayak ada hubungan lain. Sekarang gini loh saya gini. Kalau mereka temen di luar, misalnya si Lope Payung tidak kenal sama Ci Agnes, tidak kenal sama anaknya, tapi hanya mengenal si Koko. Oke? Si Koko dikenal dan Ci Agnes nggak kenal, mungkin ketemu di mall biasa. Kayak gue sama adik-adikan gue, sama teman-teman gue ketemu di mall karena teman-teman. Tapi ini ini kan ketemu di mall tanpa sepengetahuan si Cici. Sedangkan mereka satu sekolahan anak-anaknya. Otomatis kalau pertemuan, kalau bukan untuk pribadi, nggak mungkin anak nggak tahu, istri nggak tahu, atau suami sana nggak tahu. Pasti ngomong dong, oh kali ini kita mau rapat sekolahan ini di mall. Misalnya permisi sama si Cici, sorry ya kita rapat. Anak juga tahu kan, mama papa rapat di sana. Tapi ini kan nggak ada yang tahu. Mereka pergi berdua aja. Apa tuh? Apa ngomong rahasia? Gue rasa ngomong rahasia, say. Gue gak tahu juga. Tapi itu aneh, janggal sih menurut gue. Kecuali si pelakor nggak kenal si Cici, si pelakor nggak kenal anaknya, itu boleh lah. Tapi ini kan saling kenal, apalagi satu sekolahan. Apalagi sudah pasti satu dalam grup WA. Masa nggak WA? Ci, sorry ya Ci, gue ketemu laki lo ngomongin gini-gini. Bisa dong. Ini Cici aja nggak tahu. Nah itu kan ada apa gitu. Nah, di balik ini apa hanya hubungan pertemuan di mall, atau ada hubungan something kayak sampai dia check in dan lain-lain gitu? Kok di mall kan di New Zealand udah ketemu. Mungkin ada yang maraton check in dan lain-lain itu. Nah kalau check in gue nggak tahu. Apakah ada check in Koko? Hanya mereka yang tahu. Karena kalau check in ini yang tahu itu hanya mereka dan Tuhan. Nggak mungkin dia check in. Hey gue check in, bunuh diri namanya. Gue nggak tahu. Silahkan kalian memikirkan sendiri. Seperti kata Ci Agnes, waktu di New Zealand si Kokonya keluar lama banget jogging ya. Silahkan pikir. Dan perlu tahu ya, kalau untuk check in tidak perlu berjam-jam, setengah jam juga bisa, say. Silahkan kalian memikirkan sendiri. Kalau kalian orang dewasa, pikirkan seorang pelakor mengeluarkan duit puluhan juta untuk mengejar yang ditujunya. Kalau nggak dapat apa-apa, kalau nggak dapat kesenangan, kenikmatan, masa mau sih ngeluarin uang juta-jutaan? Ini pikiran gue loh sebagai seorang istri. Masa mau sok pikiran perempuan, bukan waria. Masa mau gitu loh. Sama kayak gini, cuman kalau senang-senangan doang, ya udah deh gue ketemu di mall aja, senang-senangan doang, biaya nggak mahal ini sampai terbang berjam-jam. Kalau terbang kita tahu sendiri,
Itu berarti nyawa kan kita ke sana. Habis itu kalau nggak ada yang dituju masa sih, Say? Apalagi katanya maratonnya berjam-jam. Mungkin supportnya sendiri dong Kak Tessa buat Ci Agnesnya. Aku yang pasti support Ci Agnes ya, Ci Agnes. Walaupun aku nggak ngerti kita itu musuhan, apa itu kita itu nggak ngerti. Teman tapi mesra, apa aku nggak ngerti ya. Dalam hatiku yang paling dalam, aku suka sama Ci Agnes ini karena orangnya aku lihat apa adanya. Orangnya plek, nggak pernah nyimpan-nyimpan dan nggak pernah munafik. Itu aku suka dia. Dan menurut aku ya Ci Agnes ya, seperti tadi aku bilang, aku sebelumnya aku prihatin, aku jujur aku sangat kaget dengan berita ini. Aku juga ikut sedih karena aku yang tadinya berharap rumah tangga kamu sama suami baik-baik saja, kan aku lihat dengan keharmonisan kalian. Mudah-mudahan kamu wanita bijak, kamu tahu untuk bagaimana ke depannya bahagianya rumah tangga kalian ya. Kamu pasti tahu bagaimana bahagia kalian, dan kalau bisa hempaskan pelakor itu, biar pelakor itu yang pergi dari kehidupan Koko, bukan kamu dan anak-anak yang pergi dari kehidupan Koko, daripada kehidupan Koko. Daripada kehidupan suami kamu, biarkan pelakor itu yang pergi. Jangan kamu yang pergi dan anak-anak ya. Kalian tetap stay di situ. Nanti silahkan kembali suami. Kalau suami sudah kembali ke rumah, sudah lupakan, hempaskan semua sindiran-sindiran tentang pelakor. Anggap aja lupa. Anggap aja kembali tidak terjadi apa-apa, harmonis kembali ya. Jadi jangan kasih kesempatan pelakor menang, itu menurut aku. Aku akan kecewa banget jika ada kesempatan pelakor itu menang. Pesan nih buat pelakor yang sekarang makin gila-gila ya, makin berani buat publish dan lain-lain di tempat umum, bukan hanya si Gayung Pink ini. Kalau pesan dari Kak Tessa untuk pelakor-pelakor, sebaiknya apa sih yang harus dia lakukan? Berhenti kah menjadi pelakor? Buat pelakor, sekarang pelakor ini sudah menjamur ya, karena mungkin satu ada keterpaksaan, satu mungkin keterpaksaan rezeki, ada keterpaksaan nafsunya nggak terkendali, ada juga kelainan jiwa. Nah, kalau menurut aku itu tidak bagus. Carilah rezeki yang halal. Bisa kok tanpa melakor, bisa mendapat rezeki. Kalau kalian punya potensi, asah potensi kamu apa ya? Asah potensi, silahkan cari uang di luar daripada mengejar-ngejar laki orang. Pelakor berarti memakan rezekinya pun kalau dari laki orang itu haram, karena itu hak daripada istri sah. Rezekinya yang hak itu adalah istri sah dan suami. Kamu juga dapat rezeki dari suami yang kamu lakorin, itu haram sayang ya. Jadi kalau bisa janganlah menjatuhkan diri menjadi pelakor ya. Jadi wanita baik-baik, jadi wanita yang kalau memang belum dapat yang lain, belum dapat suami, sabar. Percantik diri, percantik iman, percantik ya bisa aja kan kalian di luar sana kalian percantik diri, percantik iman, itu aja menurut aku pelakor ya. Mohon pelakor kalau bisa cari-cari juga siapa yang mau dilakorin, orang yang famous kamu lakorin habis kamu.